Pelaksanaan sensus penduduk 2020 tentunya tidak terlepas dari tantangan, sehingga sensus penduduk dilakukan dengan cara yang lebih modern dan sudah menggunakan akses jaringan secara online. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPS Kabupaten Kediri melalui pemaparan materi. Ya, ini yang tantangan SP 2020. Kemudian untuk metodenya kita sudah tidak memakai tradisional tetapi kombinasi, karena tradisional memerlukan biaya yang sangat tinggi, sehingga kita juga memanfaatkan data yang ada, yaitu registrasi yang sudah semakin membaik. Jadi ini potensi yang kita miliki, karena kualitas data register administrasi kependudukan kita sudah semakin membaik, sehingga kita memakai metode kombinasi. Jadi metode kombinasi yang basis data dasarnya yaitu dari administrasi kependudukan yang dari Ditjen Dukcapil. Nah, ini untuk penggunaan untuk manfaat daripada SP atau inovasi SP 2020 itu menggunakan metode kombinasi yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian untuk multimode-nya kita memakai web yang pada saat ini nanti akan kita online. Kemudian nanti pada saat Juli nanti kita memakai KEPI, yaitu komputer bisa gadget, di mana petugasnya memakai gadget untuk ke responden yang belum melakukan sensus penduduk online. Nah, ini yang rekomendasi dari PBB, metode-metode yang dipakai untuk sensus penduduk, yaitu tradisional, metode, dan nanti pada akhirnya kita semua berbasis registrasi untuk data kependudukan di Indonesia. Nah, ini nanti yang fokusnya untuk kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di pertanyaan sensus penduduk 2020 mencakup sekitar 22 pertanyaan. Jadi salah satunya yaitu kepemilikan dari rumah. Jadi apakah rumah milik sendiri dan sebagainya. Kemudian jadi relatif mudah dan kita insya Allah bisa mengisi sendiri, karena ini merupakan data-data kita sendiri, sehingga insya Allah nanti kita bisa mengisi secara mandiri. Ini nanti yang untuk tahun 2021 akan ditindaklanjuti dengan yang lebih detail lagi untuk mendapatkan data-data. Nah, ini untuk proses bisnis, hanya untuk diketahui saja bahwa saat ini kita sudah memasuki tahap proses bisnis yang ketiga, yaitu sensus penduduk online. Setelah nanti ini pada saat Juli, nanti setelah ada pemeriksaan daftar penduduk, kemudian verifikasi, kemudian pada saat pencacahan lapangan bulan Juli. Jadi ini merupakan 7 proses bisnis yang ada di sensus penduduk 2020. Selain pemaparan materi, seluruh tamu undangan yang hadir turut juga melakukan pengisian data kependudukan secara online. Sebelum melakukan pengisian data, harus disiapkan data kependudukan, kartu keluarga, buku nikah, dokumen cerai, surat keterangan kematian, termasuk untuk anggota keluarga tambahan jika diperlukan. Kemudian, akses langsung di laman resmi sensus.bps.go.id dan dilakukan pengisian data sesuai dengan dokumen yang disiapkan. Sangat mudah ya, bisa online itu kita upayakan, karena dengan HP orang lain kan bisa. Jadi kalau di daerah orang-orang yang tidak mempunyai bisa kita bantu. Harapan saya yang offline itu sedikit saja lah, biar cepat, online kita bantu. Sosialisasi dari BPS yang dari kendala, kalau yang pindah-pindah kakaknya banyak itu tidak bisa masuk tadi Pak Dandi. Jadi itu nanti terpaksa harus online, offline didatangi tugas. Pelaksanaan sensus penduduk 2020 ini tentunya memiliki manfaat bagi siapapun, bagi pemerintah, dunia usaha, peneliti, akademisi, organisasi masyarakat, jurnalistik, dan banyak pihak lainnya.
Data yang dimasukkan ke laman sensus online adalah data terbaru dari dokumen yang dimiliki. Ibu Bupati sangat mendukung online ini, malah beliau mengharapkan kalau bisa ya sensus online semua masyarakatnya, sehingga nanti tidak perlu offline, tidak perlu lagi didatangi petugas-petugas seperti itu. Karena apa? Untuk online ini kan untuk mendidik masyarakat untuk care terhadap datanya sendiri. Jadi datanya sendiri bisa diupdate oleh sendiri. Kemudian kita juga memanfaatkan teknologi informasi. Kenapa enggak kita manfaatkan adanya teknologi informasi ini, demikian pesat majunya, sehingga dengan adanya mandiri, sensus mandiri ini untuk juga memberikan pelajaran untuk masyarakat supaya care terhadap datanya sendiri dengan mengupdate mandiri. Kemudahan mengisi sensus penduduk secara online mendapat apresiasi dari ASN Kabupaten Kediri karena dirasa sangat dimudahkan dan hanya membutuhkan waktu yang singkat, yakni hanya 10 menit saja untuk menjawab 22 pertanyaan yang diajukan di laman online. Tanggapan untuk sensus penduduk secara online untuk ASN sebetulnya sih lebih simpel ya, lewat aplikasi aja kita sudah bisa ngisi. Jadi kurang lebih saya ngisi untuk anggota keluarga saya, istri sama 2 anak saya butuh waktu kurang lebih 10 menit dari sana ya. Ya 10 menit ya, sudah menit. Ini sudah proses. Ya, BPS langsung sudah. Ya, intinya lebih simpel. Nah, nanti untuk teman-teman ASN maupun honorer yang ada di dinas kami, juga mulai besok saya minta untuk mengisi ini dengan nanti disertai bukti hasil uploadnya. Jadi kami bisa ngecek nanti pengisian dari ASN maupun tenaga honorer yang ada di dinas kami, bisa kami monitor sampai berapa persen yang sudah mengisi sensus ini sesuai dengan tenggat waktu yang ada dari BPS. Ya, mungkin itu dari kami. Umur. Pagi. Hoi. Dapat mungkin kita secepatnya lah selesai 1.600 penduduk, 1.600.000 penduduk itu kita selesaikan bulan Maret kan enak ya, karena pekerjaan kita banyak, sudah selesai. Artinya untuk kabupaten sendiri sampai Maret begitu ya? Ya secepatnya nggak tahu sampai tanggal berapa. Kalau misalnya ada penduduk yang tidak melakukan online, mungkin di pedesaan-pedesaan yang mungkin orang-orang tua yang nggak punya seperti itu, nanti akan didatangi petugas pada tanggal 1 sampai 31 Juli. Itu dengan melakukan wawancara. Ya, jadi tidak online, tetapi wawancaranya petugas juga memakai gadget. Jadi tidak memakai kertas, tidak memakai kuesioner, enggak. Karena kita eranya sudah era teknologi informasi ya, sehingga memakai gadget nanti pertanyaannya sudah teraplikasi di situ. Demikian tadi acara rapat koordinasi daerah Kabupaten Kediri dalam rangka pelaksanaan sensus penduduk 2020. Diharapkan semua masyarakat Kabupaten Kediri dapat berpartisipasi aktif untuk mengikuti sensus penduduk online dan offline tahun 2020. Saya Maifeni Ayu, sampai jumpa dan salam JTV.